karena Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu perguruan terbaik yang ada di Indonesia dengan terakreditasi A dan menjadi salah satu perguruan tinggi terfavorit untuk mahasiswa baru, dan jurusan yang saya pilih ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Mengapa kuliah di UPI? Karena UPI adalah salah satu universitas yang saya inginkan sejak kecil. Selain itu, UPI juga merupakan universitas pendidikan tertua yang ada di Indonesia dan termasuk universitas terbaik yang ada di Indonesia. Alasan saya kuliah di UPI karena UPI merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia dan merupakan pilihan yang tepat bagi saya untuk menjadi seorang pendidik. Alasan saya masuk UPI karena sudah impian sejak dulu, dan juga UPI termasuk universitas yang melahirkan atau mencetak tenaga pendidik yang sangat berkualitas. Alasan kenapa saya memilih berkuliah di UPI adalah karena UPI termasuk ke dalam universitas pendidikan terbaik di Indonesia. Yang kedua, fasilitas yang ada di UPI juga terbilang sudah cukup lengkap. Dan yang ketiga adalah beasiswa yang diadakan oleh UPI juga banyak, baik dari segi prestasi akademik maupun non-akademik. Saya memilih kampus UPI karena UPI merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia, dan juga UPI telah menghasilkan banyak tenaga pengajar yang sangat berkualitas. Mengapa kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia? Karena UPI merupakan salah satu perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia dan juga salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. UPI ini sendiri adalah perguruan tinggi yang fokus untuk mencetak guru-guru terlatih, dan alasan itulah yang menjadikan saya tertarik, dikarenakan cita-cita saya itu kan ingin menjadi seorang guru. Pastinya kalau misalnya ketika kita ingin menjadi seorang guru, pilihan paling pertama tuh pasti kayak kamu harus masuk UPI. Nah kayak gitu. Selain itu juga UPI merupakan salah satu universitas yang saya impikan dari dulu, dari mulai saya SMP atau SD. Karena ingin menjadi guru, maka saya bertekad untuk masuk UPI dan alhamdulillah keterima. Saya ingin menjadi salah satu orang yang dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi para siswa, dan tentunya juga ingin menjadi orang yang berjasa dalam kemajuan para generasi penerus bangsa. Kenapa saya memilih jurusan PGSD? Karena menurut saya guru SD berperan dalam pertumbuhan anak, khususnya dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, saya memilih jurusan PGSD, dan saya juga menyukai dalam hal mengajarkan anak kecil. Alasan saya mengambil prodi PGSD adalah karena saya ingin menjadi guru dan kebetulan saya suka anak-anak. Mengapa memilih PGSD UPI Cibiru? Karena rezeki saya sudah ada di PGSD. Alasan saya memilih program PGSD di kampus UPI Cibiru adalah saya ingin berkecimpung di dunia pendidikan yang tidak hanya terpaut oleh satu mata pelajaran saja. Mengapa mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar? Yang pertama tuh karena kan sekolah dasar merupakan salah satu tempat yang salah satu jenjang pendidikan yang paling mendasar dan fundamental banget buat nentuin bagaimana generasi selanjutnya. Apakah kita sendiri yang akan mewujudkan generasi yang lebih baik atau enggak? Itu kan berawal dari pengajaran di sekolah dasar. Nah, selain itu juga alasan saya kenapa masuk jurusan pendidikan guru sekolah dasar tuh ya karena awalnya itu karena tertarik dengan dunia anak-anak. Kenapa juga gak ke PG PAUD atau yang berhubungan dengan anak yang lain, ya karena saya ingin itu menjadi seorang guru yang bisa mengubah untuk kedepannya, bisa mengubah generasi selanjutnya, menjadi yang lebih baik dari generasi saya. Tentunya itu kan berawal dari sekolah dasar dulu sebelum ke jenjang yang lainnya, karena penentuan
berhasil enggaknya tuh juga kan dari awalnya, apakah dia berhasil dari sekolah dasarnya atau enggak, kayak gitu. Karena cita-cita saya dari dulu ingin menjadi seorang guru, maka saya memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Karena saya ingin merasakan bagaimana susah dan senangnya mengajar dan membimbing anak sekolah dasar yang penuh dengan kejutan sebagai tantangan bagi diri saya sendiri. Guru adalah seorang yang mulia, telaten, dan sabar dalam menjalani semua pengabdiannya. Inspirasi saya di dunia pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara dan juga para guru-guru saya. Saya, guru merupakan profesi yang sangat mulia karena dengan adanya guru, kita menjadi orang yang terpelajar dan terdidik. Sosok inspirasi saya dalam dunia pendidikan adalah Najla Shihab, karena Najla Shihab telah mendirikan sekolah dan menginisiasi organisasi sebagai bentuk kontribusi dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Dan juga ada Maudy Ayunda, karena dari Maudy Ayunda saya tahu betapa pentingnya pendidikan itu. Menurut saya, menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi menjadi seorang guru itu adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Untuk sosok inspirasi saya dalam dunia pendidikan, saya sangat mengagumi Raden Ajeng Kartini. Menurut saya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah seseorang yang dapat merubah kehidupan generasi mudanya di masa depan. Lalu sosok inspirasi saya adalah seorang guru SMA dan juga Jerome Pauline. Pendapat saya tentang sosok seorang guru ialah guru tidak hanya sekedar mengajar dan mendidik siswanya, tetapi menjadi teman bagi siswanya untuk menggapai cita-citanya. Sosok inspiratif bagi saya adalah Najla Shihab. Terhadap guru adalah sosok yang paling mulia. Guru adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup seseorang. Gak mungkin seorang pengusaha yang sukses atau pemimpin suatu negara tidak ada peranan guru di dalamnya. Pasti itu tentu bakal ada gitu dalam mereka untuk mencapai semua itu sampai sukses seperti itu. Gak mungkin mereka gak pernah sekolah dulu atau gak pernah diajarin dulu sama guru. Pastinya dia juga membutuhkan peranan guru dalam menentukan kedepannya. Nah, untuk sosok inspirasi dalam dunia pendidikan itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu ada Cokroaminoto. Nah, Cokroaminoto itu kan ada salah satu muridnya yang berhasil menjadi seorang pemimpin negara, yaitu Insinyur Soekarno. Walaupun sebenarnya dari muridnya itu kan ada yang berbeda ideologi dengan Soekarno. Tapi dari pendidikan yang diajarkan oleh Host Cokroaminoto tuh ketiga muridnya itu bisa berpandangan luas tentang ideologi suatu negara. Nah, yang selanjutnya itu ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan membuat taman siswa untuk para pribumi saat itu merupakan sesuatu yang paling dibanggakan untuk hal dalam dunia pendidikan, dimana pada saat itu tuh sebenarnya kita bangsa pribumi tuh nggak bisa bersekolah, tapi karena ada Ki Hajar Dewantara dengan visinya, maka akhirnya warga pribumi itu bisa berhasil sekolah. Dan selain itu juga banyak sosok inspirasi yang lain, terutama banyak dari guru saya dulu yang menginspirasi saya, menunjukkan bahwa nih guru tuh paling sosok yang paling istimewa, paling berharga buat seorang manusia atau seorang siswa. Guru adalah seseorang yang mulia dan sangat amat berjasa. Tanpa guru kita bukan apa-apa. Guru juga merupakan orang tua kedua kita di sekolah. Sebagai seorang perempuan, saya sangat menghormati dan sangat berterima kasih kepada Ibu R.A. Kartini yang telah memperjuangkan hak-hak wanita, salah satunya untuk mendapatkan pendidikan.
Ibu R.A. Kartini sangat menginspirasi saya dalam hal dunia pendidikan. Dimulai dari hal-hal kecil seperti cara bersikap dan berakhlak mulia dengan semua orang. Insya Allah saya akan menjadi mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Akan menjadi mahasiswa yang aktif, berorganisasi di kampus maupun di luar kampus, dan saya akan menjadi mahasiswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik, dan setelah lulus saya akan menjadi tenaga pengajar yang berkualitas. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang guru yang amanah, yang mengabdi pada masyarakat, dan membuktikan bahwa saya adalah guru sekolah dasar yang berkualitas untuk mengharumkan nama pendidikan guru sekolah dasar Kampus Cibiru. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk dapat mengharumkan nama PGSD UPI Kampus Cibiru? Nah, yang ingin saya lakukan untuk mengharumkan PGSD UPI Kampus Cibiru itu adalah dengan menjadi mahasiswa yang terampil dan juga kreatif dalam membuat sebuah proyek pembelajaran untuk sekolah dasar. Nah, ketika kita berhasil menciptakan sebuah proyek atau sebuah produk untuk pembelajaran yang baru dan inovatif, tentunya itu akan mengangkat nama baik PGSD Kampus Cibiru tersebut. Hal apa yang saya lakukan untuk mengharumkan jurusan PGSD? Yang pertama, saya akan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan positif seperti kegiatan organisasi atau ormawa atau UKM. Kemudian saya akan mengukir prestasi di dalamnya. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengharumkan nama PGSD UPI Cibiru? Hal yang akan saya lakukan untuk menjaga nama baik PGSD UPI Cibiru adalah saya akan menorehkan prestasi-prestasi yang baik, dan juga saya akan menjadi mahasiswa yang baik dengan menjaga sikap. Rencana hidup saya 10 tahun ke depan adalah saya ingin membangun sebuah sekolah dasar yang sudah saya impikan sejak lama. Rencana yang pertama, pastinya bisa lulus dengan IPK yang cukup memuaskan, bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, dan yang paling penting adalah bisa menjadi seorang guru yang tentunya bisa memberikan perubahan untuk dunia pendidikan selanjutnya. Selanjutnya itu juga saya sendiri ingin berencana bukan hanya sekedar guru yang cuma ngasih ilmu pengetahuan aja, tapi lebih jauh dari itu. Saya ingin bisa menjadi seorang guru yang bisa menanamkan nilai karakter, nilai moral tentunya pada seorang murid. Jadi sekolah dasar tuh pembekalan karakter untuk kedepannya, biar mereka tuh nggak salah arah ke depannya. Rencana hidup saya 10 tahun ke depan adalah menjadi tenaga pendidik profesional dan mengubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia menjadi lebih baik. Hal apa yang akan saya lakukan di 10 tahun ke depan? Hal yang akan saya lakukan di 10 tahun ke depan adalah saya ingin menjadi guru yang profesional yang dapat menciptakan peserta didik saya menjadi manusia yang dapat berpikir kreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah. Saya juga berharap saya dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Menjadi orang yang bermanfaat, menjadi PNS, membanggakan orang tua, dan membangun keluarga yang harmonis. Jika saya sudah lulus, saya ingin menjadi guru yang berguna dan sukses agar dapat membanggakan orang tua dan juga orang-orang terdekat saya. 10 tahun ke depan, yang pastinya saya sudah menjadi guru yang bisa menjadi contoh teladan bagi murid-murid saya, dan juga pasti saya sudah memiliki keluarga yang bahagia. Dan yang paling penting, saya sudah membanggakan kedua orang tua dan bisa berguna untuk nusa dan bangsa dan orang-orang di sekitar kita.